Konflik antara negara-negara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina merembet di ajang konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang akan bergulir di Bali Oktober 2022 mendatang. Saat negara-negara Barat dan Amerika Serikat mendesak Indonesia yang bertindak sebagai presidensi G20 untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan sekaligus menolak kehadiran Presiden Vladimir Putin di Bali. Perlawanan pun datang dari Moskow dan Cina. Pemerintah Cina justru mendukung langkah Indonesia sebagai ketua G20 di tengah tuntutan agar Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20. Respons Cina ini menyusul sikap Rusia melalui Duta Besar Lyudmila Vorobieva yang mendukung Indonesia sebagai presidensi G20. Terkait desakan kubu Barat dan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia menegaskan akan tetap netral dan tidak memihak. Staf khusus Menteri Luar Negeri untuk penguatan program-program prioritas Dian Triansah Jani mengatakan bahwa presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. Indonesia menjalankan tugasnya sebagai presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya, kata Dian yang juga CEO Sherpa G20 Indonesia. Dian Triansah Jani mengatakan pemerintah Indonesia akan mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya. Sebagai presidensi G20 dan sesuai dengan presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya, ujar Dian Triansah Jani. Dian Triansah Jani menegaskan pemerintah Indonesia melakukan konsultasi dengan semua anggota G20. Seperti yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dan Menko Sri Mulyani. Keduanya berbicara dengan semua anggota tentang apa yang perlu dilakukan terkait pemulihan ekonomi dan agenda prioritas. Presidensi G20 Indonesia fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia. Karena saat ini dunia belum keluar dari krisis karena adanya pandemi COVID-19, negara-negara berkembang masih sulit dalam memulihkan ekonominya. Indonesia mendorong pemulihan global, bebernya. Menurutnya, presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan baik. Kita melakukan konsultasi dengan semua pihak agar presidensi G20 Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, paparnya. Bahkan Cina dengan tegas mendukung Indonesia untuk menolak tekanan Barat dan Amerika untuk mengeluarkan Rusia dari G20. Tuntutan negara-negara Barat dan Amerika Serikat agar Rusia dikeluarkan dari keanggotaan kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia menyusul invasinya ke Ukraina mendapat penolakan dari Cina. Pemerintah Cina justru mendukung langkah Indonesia sebagai ketua G20 di tengah tuntutan agar Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20 yang akan berlangsung di Bali Oktober 2022 mendatang. Respon Cina ini menyusul sikap Rusia melalui Duta Besar Lyudmila Vorobieva yang mendukung Indonesia sebagai presidensi G20. Sebelumnya, Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva berharap agar Indonesia tidak menyerah terhadap tekanan yang diberikan negara-negara Barat, tidak terkecuali Amerika. Cina mendukung presidensi G20 Indonesia tahun ini untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor sesuai agenda yang ditetapkan dengan tema Recover Together, Recover Stronger, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, MFA Wang Wenbin. Menurut Wang Wenbin, forum utama G20 itu untuk kerjasama ekonomi internasional sehingga tujuannya adalah menyatukan negara-negara ekonomi di dunia termasuk Rusia. Wang Wenbin mengatakan tidak ada satupun negara anggota yang berhak mencabut keanggotaan negara lainnya. Wenbin menambahkan Indonesia sebagai ketua G20 memikul tanggung jawab besar dalam memimpin gerakan anti pandemi, meningkatkan tata kelola ekonomi dan mengkampanyekan pemulihan ekonomi global.